Hai Interisti Forza Inter, kembali lagi dengan channel Update Inter, channel yang akan membahas informasi terbaru dari Inter Milan khusus untuk Anda. Dan inilah berita hari ini. Paulo Dybala diklaim hanya memilih Inter sebagai destinasi selanjutnya. Meski Roma telah mengajukan tawaran resmi untuk mengontrak pemain asal Argentina tersebut. Hal ini diungkapkan oleh jurnalis asal Argentina Cesar Luis Merlo saat berbicara di calciomercato.it bahwa Roma ingin menyalip Inter dalam perburuan tanda tangan Dybala. Inter menjadi tim teratas yang dikaitkan dengan transfer Dybala, tetapi Giallorossi tampaknya menjadi tim yang paling tertarik dan mencoba meyakinkan sang pemain dengan menyodorinya tawaran kontrak. Namun hingga saat ini menurut Merlo, Dybala masih menetapkan pilihannya pada Inter. Dybala lebih suka pindah ke Inter daripada Roma, ujar Merlo. Akan tetapi satu-satunya tawaran resmi yang telah tiba sejauh ini adalah dari Giallorossi. Mengenai tawaran dari Nerazzurri hanya masalah waktu. Sementara itu, Corriere della Sera melaporkan bahwa Nerazzurri telah bekerja cepat untuk menyelesaikan kesepakatan Dybala dan pengumuman perekrutan ditargetkan awal Juni nanti. Surat kabar Tuttosport juga melaporkan bahwa besok waktu Italia akan ada pertemuan antara pihak Inter dan pihak Dybala untuk menyelesaikan kesepakatan. Inter akan memberikan tawaran 6 juta euro plus bonus kepada pemain berusia 28 tahun itu. Memperkuat skuad dengan opsi yang tersedia bebas transfer adalah prioritas Nerazzurri di jendela transfer musim panas. Hal itu baru dikonfirmasi dalam pertemuan yang diadakan kemarin di mana klub menguraikan strategi transfer mereka untuk musim panas. Oleh karena itu mereka tidak membuang waktu untuk membuat kesepakatan dengan Dybala yang dapat diselesaikan dan dibuat resmi dalam beberapa minggu mendatang. Stefano Sensi akan kembali dari status pinjamannya dari Sampdoria. Sang pemain menegaskan ingin bertahan di Inter dan siap bekerja keras meyakinkan pelatih Simone Inzaghi demi mendapat tempat di skuad inti pada musim depan, meskipun manajemen klub berencana untuk melepasnya. Sebagaimana dilansir Gazzetta.it bahwa pemain berusia 26 tahun itu yakin jika dirinya akan mampu memberi kontribusi seperti awal-awal kedatangannya di Inter. Kondisi kebugarannya pun semakin membaik, di mana ia hanya absen sebanyak 3 pertandingan selama berseragam Lasem. Pemain berusia 26 tahun itu sebenarnya bisa menjadi bagian dari rotasi di lini tengah Inter musim depan bersama Roberto Gagliardini dan Lucien Aguame yang juga kembali dari masa peminjaman pada musim panas ini. Namun Nerazzurri juga siap mendengarkan tawaran untuk Sensi sehingga ia juga bisa dijual di musim panas ini. Inter Milan berharap bisa menjualnya secara langsung seharga 15 hingga 20 juta euro. Namun tidak menutup peluang untuk menyepakati formula pinjaman berbayar disertai dengan kewajiban pembelian secara permanen. Inter siap mendengarkan tawaran lebih dari 20 juta euro untuk striker muda mereka Martin Satriano musim panas ini. Corriere dello Sport melaporkan bahwa Nerazzurri akan mempertimbangkan penjualan pemain Uruguay itu karena mereka ingin memenuhi target keuangan termasuk laba bersih transfer di jendela transfer musim panas. Satriano masih dipandang sebagai pemain dengan potensi signifikan, seperti yang nampak dalam masa pinjamannya yang mampu menunjukkan performa mengesankan di Ligue 1 bersama Brest selama paruh kedua musim yang baru saja berlalu. Oleh karena itu Nerazzurri enggan untuk mengizinkan pemain berusia 21 tahun itu pergi secara permanen, meskipun tidak akan ada kekurangan peminat padanya. Namun jika tawaran setidaknya 20 juta euro datang,
Inter akan secara serius mempertimbangkan untuk menguangkan striker tersebut dengan biaya yang berpotensi mengurangi masalah keuangan Inter. Jurnalis Italia sekaligus seorang Interista Fabrizio Biasin memberikan update tentang aktivitas Inter di bursa transfer musim panas 2022 ini. Via calciomercato.it, Biasin membahas situasi beberapa pemain yang tengah dikaitkan dengan kepindahan ke Nerazzurri, terutama Scamacca, Bremer, dan Aslani. Bremer dan Inter telah membuat janji satu sama lain. Kekhawatirannya adalah bahwa direktur PSG Leonardo adalah pengagum berat sang pemain, dan dia dapat masuk ke dalam situasi tersebut. Tapi sekarang Leonardo tidak lagi di PSG, jadi itu bukan lagi rintangan bagi Inter, ujar Biasin. Selanjutnya Biasin ditanya apakah Nerazzurri sedang bekerja untuk mengontrak gelandang Arsenal Lucas Torreira sebagai pelapis untuk Marcelo Brozovic. Inter tidak mengikutinya. Klub sedang mengupayakan transfer Aslani yang sangat disukai Ausilio. Bagaimanapun Empoli harus dapat diyakinkan. Tentang minat Inter pada Henrik Mkhitaryan, dia mengatakan, mereka tampaknya tertarik padanya dengan status bebas transfer. Namun saat ini prioritasnya adalah mengontrak Aslani untuk masa depan lini tengah. Mengenai rumor tentang kepergian Alessandro Bastoni pada musim panas ini, itu hanya tergantung pada tawaran. Jika ada tawaran datang, mereka akan mempertimbangkannya, namun tidak ada pertimbangan untuk memboyong Bremer sebagai pengganti Bastoni. Bremer akan menjadi pengganti De Vrij. Terakhir, Biasin menjelaskan target Inter untuk memperkuat lini serang. Scamacca adalah seseorang yang sangat mereka minati, tetapi minat mereka telah mereda. Saya pikir Inter sedang memikirkan alternatifnya, tetapi masih belum ada nama yang konkret. Mereka membutuhkan pemain nomor 9 dengan karakteristik fisik yang kuat. Ivan Perisic akan memberikan tanggapannya terhadap tawaran perpanjangan kontrak dari Inter pada Jumat ini. Sky Sport Italia yang melaporkan bahwa ini adalah pertemuan terakhir dan tidak akan ada pertemuan lagi untuk membahas negosiasi kontrak. Jawaban pemain berusia 33 tahun itu akan menentukan apakah dia akan bertahan atau memilih pergi di musim panas ini. Nerazzurri telah menaikkan tawaran mereka menjadi 5 juta euro bersih per musim plus bonus dalam pertemuan terakhir dengan perwakilan Perisic pada hari Senin lalu. Namun ini belum mendekati permintaan 6 juta euro yang diminta oleh pemain, dan Inter tidak akan meningkatkan tawaran lebih tinggi lagi dan menunggu Perisic untuk memberikan tanggapannya dalam beberapa hari mendatang. Pemain Kroasia itu juga mendapat tawaran dari Liga Primer dan La Liga, dan beberapa hari mendatang akan menentukan apakah ia memutuskan untuk memperbarui kontrak dengan Inter atau menerima tawaran dari tempat lain. Inter dikabarkan tengah mengincar 2 pemain potensial Serie A, yakni gelandang Salernitana Ederson dan bek sayap kiri Udinese Destiny Udogie. Sebagaimana dilansir La Repubblica bahwa Inter tertarik pada Ederson untuk menggantikan gelandang mereka yang bakal dilepas pada jendela transfer musim panas ini, terutama Arturo Vidal. Gelandang internasional Brasil berusia 22 tahun itu dengan cepat beradaptasi di Serie A dan telah menunjukkan performa mengesankan meski baru bergabung dengan Salernitana pada Januari kemarin. Nama lainnya yang juga masuk dalam radar transfer Inter di musim panas ini adalah bek sayap kiri Udinese Destiny Udogie yang baru berusia 19 tahun. Menurut La Repubblica, Destiny Udogie menjadi salah satu target teratas Nerazzurri sebagai kandidat pengganti Ivan Perisic jika pemain timnas Kroasia tersebut memutuskan hengkang di musim panas ini dengan status bebas transfer.
Presiden Fiorentina Rocco Commisso meyakini bahwa Suning Group sebenarnya tidak lagi memegang kendali di Inter. Menurutnya kepemilikan Nerazzurri akan diambil alih oleh klub lain karena masalah utang yang menggunung. Dalam sesi wawancara di Amerika Serikat, sebagaimana dilansir AFC Inter 1908, Commisso mengatakan bahwa Suning terpaksa menyerahkan kendali klub dalam kurun waktu 6 bulan ke depan ke perusahaan lain yang tidak disebutkan namanya, karena mereka tidak mampu lagi mengoperasikan klub. Suning telah kehilangan kendali atas Inter Milan, kata Commisso. Keluarga Zhang telah kehilangan kendali karena mereka telah mengumpulkan banyak utang dan ada perusahaan lain yang akan memutuskan apakah akan mengambil alih klub dalam waktu 6 bulan. Pandemi COVID-19 benar-benar memukul Suning lebih parah dari perusahaan-perusahaan lain. Mereka pun langsung berada di titik nadir dengan lilitan utang yang sangat sulit untuk diatasi.